Nanti kalau general ledger dan reporting dua-duanya ada saktinya ada, spannya ada. Kalau hari ini modul piutang, kemudian ini sakti, kemudian minggu depan itu DM fast ya, tapi dia terkait siklus IFMIS yang tersendiri. Seperti biasa, pendahuluan kita belajar dasar hukum dulu karena kita mempelajari sistem informasi akuntansi pemerintah. Jadi seperti biasa dasar hukumnya ada Undang-Undang Keuangan Negara, peraturan PP-nya, standar akuntansi pemerintah. Kemudian yang langsung terkait piutang di sini ada PMK 69 tahun 2014, ini tentang penentuan kualitas piutang dan pembentukan pengisian piutang tidak tertagih pada kementerian, lembaga, dan bendahara umum negara. Ini kalau ingin memperdalam masalah piutang, silahkan di googling aja PMK 69, bisa dipelajari lebih detail. Kemudian ada beberapa PMK, kemudian PMK juga yang terkait langsung juga PMK nomor 240 tahun 2016, kemarin sempat saya share tentang pengurusan piutang negara. Nah ini kemudian beberapa seperti biasa perjanjian tentang piloting sakti. Nah ini beberapa dasar hukum yang atau peraturan yang kalau kita ingin memperdalam masalah piutang pemerintah bisa kita googling dan kita pelajari. Berikutnya pengertian dari piutang, masih kita masuk ke kerangka teori ya. Pengertian piutang, piutang adalah jumlah uang yang akan diterima oleh pemerintah dan atau hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari perjanjian, kewenangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku atau akibat lainnya yang sah. Nah, ini pengertian dari piutang. Nah, sebelum masuk ke detail lagi konsep prosedur, saya mau seperti biasa di awal mau cerita biar kita semangat, kita paham pentingnya kita belajar piutang pemerintah. Meskipun nanti kita kalau bekerja di Satker, misalnya di kementerian atau di Pemda misalnya, yang kita handle terkait PNBP aja ya, sebagian kecil lah gitu. Tapi kita big picture-nya di sini saya kasih gambaran dulu biar kita paham bahwa tanggung jawab terkait piutang pemerintah ini juga besar gitu. Nah, di sini ada total piutang pemerintah tahun 2019 297,2 triliun. Nah, ini terdiri dari piutang pajaknya 94,6, kemudian piutang bukan pajaknya 166,2 triliun. Jadi banyak banget pemerintah punya piutang. Angka terakhir sih saya lihat di yang audited bahkan sampai 350 triliun. Piutang pajaknya 97, sisanya piutang bukan pajak. Nah, ini gambaran banyak piutang pemerintah. Piutang yang besar tentu saja piutang pajak ya. Piutang pajak ini biasanya timbulnya setelah ada surat ketetapan pajak. Jadi swasta lapor biasanya, tapi nilainya misalnya mereka merendah-rendahkan keuntungan atau omset misalnya. Kemudian ada pemeriksaan pajak, ternyata dia baru bayar sekian, padahal seharusnya lebih tinggi, jauh lebih tinggi. Nah begitu ada SKP jadilah piutang pajak. Nah ini nilainya besar, 97 triliun sampai dengan 2020, 97 triliun. Nah ini yang juga termasuk area yang rawan adanya fraud atau korupsi. Nah kita tahu kasus yang besar dulu, yang alumni STAN, adik kelas saya dulu Gayus Tambunan itu permainannya juga di sini, di piutang pajak. Jadi dia periksa, kemudian ada surat ketetapan pajak, ada kurang bayar pajak, menjadi piutang pajak, kemudian Pak Gayus Tambunan tadi bantu grupnya Bakri dulu ada
eh, ada Kaltim Primakul, kemudian Bumi Resources dan lain-lain. Nah, itu terjadi suap, kemudian untuk bisa merendahkan tadi piutang pajaknya. Nah, itu pentingnya area-area rawan fraud di yang terkait piutang pajak. Kemudian yang besar juga BLBI. Jadi BLBI itu piutang BLBI, piutang pemerintah di atas 100 triliun, setahu saya 100 berapa, 103 triliunan gitu, sampai sekarang belum selesai piutang pajaknya. Bisa dibilang kan ya di atas setahun sebenarnya udah macet gitu ya. Berarti ini dari 96 sampai sekarang belum beres-beres juga, berarti tergolong piutang yang macet. Kemudian kalau dulu ada piutang-piutang dari BUMN, tapi sekarang dengan aturan baru dipisah. Jadi BUMN, piutang BUMN nggak diserahkan ke DJKN. Kalau zaman dulu piutang BUMN yang macet-macet diserahkan ke BUMN. Nah, tapi sekarang sudah enggak. Itu juga termasuk piutang pemerintah yang besar. Nah, dari gambaran tadi yang udah kelihatan aja ada 103 triliunan ya. Itu piutang BLBI yang macet. Nah, ini di bawahnya keterangannya jumlah piutang tidak tertagih ada 187,2 triliun. Nah, yang tidak tertagih atau disisihkan tidak tertagih 80%, 155 triliun. Nah, ini luar biasa. Kalau di swasta ini udah bankrupt gitu, karena kalau di swasta itu piutang itu di korporasi rata-rata yang tidak tertagihnya itu, yang macetnya itu hanya 5-10%. Nah, di pemerintah yang nggak tertagih sampai 80,3%. Nah, ini makanya jumlah yang besar, nanti kita harus concern. Setahu saya sih memang yang pernah saya alami di kerjaan, effort kita menagihnya itu kurang menurut saya dibandingkan korporasi. Padahal pemerintah kan powerful ya sebenarnya. Pemerintah bisa menyuruh misalnya kepolisian, kejaksaan untuk menagih lah ya, paksa, bahkan sampai pemaksaan pidana misalnya. Tapi effort itu kok kayaknya masih kurang, saya kurang tahu gitu. Yang saya pernah alami pas saya kepala seksi akuntansi pelaporan di JPK aja ada piutang waktu itu, ada ke perusahaan, ada ke anggota DPR, ada ke karyawan gitu. Effortnya hanya mengirim tagihan, mengirim surat peringatan, ya sesuai aturan sih, sesuai aturan hanya kirim surat peringatan yang hampir semuanya nggak respon gitu. Jadi setelah kirim peringatan pertama, SP1, SP2, SP3, nggak ada jawaban juga, kemudian diserahkan ke DJKN sebagai piutang macet, kayak gitu aja effortnya. Awal-awal sih coba ditelepon, tapi kayaknya juga nggak berhasil juga sih. Ya, yang PNBP kecil-kecil seperti itu. Yang kasus ada misalnya waktu itu pembangunan gedung, kemudian pemeriksaan BPK ada kurang volume, kemudian ada kurang bayar dari pihak, ditetapkan kurang bayar dari kontraktor sekitar waktu itu 160 juta kalau nggak salah. Ya, kita telepon, awalnya mereka masih kooperatif, mereka janji mau mencicil gitu selama sekian bulan. Dia pertemuan pertama itu mereka mau setor tuh 10 juta. Tapi berikutnya mereka udah nggak mau setor lagi yang 150 juta. Dan mereka memilih di blacklist, di daftar hitamkan daripada melunasi yang 150 juta. Mungkin mereka berpikir lebih mudah ganti bendera PT lagi kalau di blacklist gitu. Mungkin, saya nggak tahu juga. Kemudian PNBP yang ditangani di JPK misalnya ada ya pegawai tugas belajar misalnya di lulusan STAN atau lulusan S2 luar negeri, kemudian dia keluar kerja di swasta tapi dia nggak ganti rugi gitu. Nah, itu juga cuman effortnya juga cuman
coba ditelepon, nggak misalnya nggak bisa connect, kemudian dikirim tagihan ke rumah gitu aja. Dan sangat sedikit yang bisa ditarik dari piutang pemerintah. Nah itu kurang lebih gambarannya, gambaran gede dan gambaran kecil yang ditangani Satker ya. Gambaran gedenya ya tadi ada piutang BLBI, piutang BUMN, kemudian piutang pajak yang besar-besar, banyak yang macet gitu. Nah itu kurang lebih gambaran piutang pemerintah dan bagaimana penagihan dan pengelolaannya yang masih kurang lah ya dibanding korporasi. Kalau di korporasi kita tahu misalnya kita pinjem KPR aja, KPR rumah gitu, kita telat 3 bulan langsung ada pertama agunannya kan dipegang bank ya, sertifikat rumahnya dipegang bank, jadi bukan punya ya kita. Kemudian kalau si debitur telat 3 bulan aja misalnya udah ada debt collector, kemudian kalau lebih telat lagi 6 bulan misalnya dipaksa mengosongkan rumah segitu. Effortnya seperti itu. Jadi luar biasa kalau di korporasi. Makanya tingkat macetnya hanya 5-10%. Nah, kita sayangnya meskipun kita pemerintah, kita lebih powerful karena kita punya kepolisian, punya kejaksaan, tapi ternyata piutang macetnya sampai 80%. Nah, itu ada yang salah di pemerintahan kita. Nah, itu yang ke depan harus kita bersama-sama kita perbaiki kalau kita masuk dunia kerja nanti. Nah, kita masuk lanjut ke materi ya. Itu tadi kurang lebih big picture-nya piutang pemerintah kita supaya kita semangat dalam mempelajari teori yang akan kita bahas pagi hari ini. Kemudian konsep dan prosedur, ini tugas Menteri Keuangan selaku BUN terkait pengelolaan piutang negara. Yang pertama adalah melakukan pengelolaan piutang BUN secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, Menteri Keuangan juga harus melaksanakan rekonsiliasi dan pemutakhiran data piutang negara. Dan tugas yang ketiga adalah mengordinasikan, mengharmonisasikan, dan mengonsolidasikan seluruh kegiatan pengelolaan piutang negara pada kementerian lembaga dan PPA BUN. Jadi koordinatornya di Kementerian Keuangan, jadi masing-masing satker nanti mengelola PNBP yang nanti dibantu pakai aplikasi Sakti ini, modul piutang ini. Tapi ujung-ujungnya nanti larinya ke PUPN, di JKN. Jadi penagihan terakhir kalau semua usaha effort dari satker-satker kementerian-kementerian gagal untuk menagih, nanti ujung-ujungnya diserahkan piutangnya ke DJKN. Berikutnya tugas masing-masing kementerian, menteri pimpinan lembaga, KL teknis nih, tugasnya mengelola piutang negara secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melakukan rekonsiliasi dan pemutakhiran data piutang negara. Nah tadi tapi kebanyakan kalau di KL PNBP ya, yang besar-besar nanti perpajakan itu di bea cukai, kemudian di pajak, perpajakan itu 75% ada di DJP, 25%-nya ada di bea cukai. Terkait perpajakan. Kemudian tadi ada piutang lagi misalnya laba BUMN bisa itu yang mengelola DJA, di DJA ada Direktorat PNBP, mayoritas di sana. Nah, terkait piutang-piutang yang agak kecil-kecil, PNBP yang kecil-kecil yang dikelola kementerian, baru itu yang dikelola masing-masing satker yang kita nanti bantu pakai aplikasi Sakti tadi. Berikutnya lingkup kegiatan pengelolaan piutang negara pada kementerian lembaga. Dimulai dari penata usahaan tentu saja, kemudian bagaimana melakukan penagihan piutang, penyelesaian piutang, dan yang ketiga terkait pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban dari piutang negara. Nah ini satu-satu kita breakdown satu-satu terkait nanti apa tugas dari
operator piutang adalah yang bertanggung jawab nih nanti. Jadi kalau kemarin-kemarin ada atasan atau reviewer, kalau sekarang ini benar-benar di staff nanti yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan piutang di Satker adalah staff aja, nggak ada reviewernya oleh kepala seksinya atau kepala bagiannya gitu. Nah, terkait penata usahaan di KL ini tugasnya menata usahakan dokumen piutang negara. Ini semua nanti dilakukan oleh staf ya, staf operator yang akan melakukan pertama menata usahakan dokumen piutang negara, kemudian yang kedua menata usahakan dokumen kepemilikan barang jaminan atau harta kekayaan lain dalam hal terdapat barang jaminan atau harta kekayaan lain yang diserahkan. Kemudian melakukan pembebanan jaminan kebendaan dalam hal proses pengelolaan piutang negara terdapat barang jaminan atau harta kekayaan lain yang diserahkan. Kemudian yang keempat melakukan penentuan kualitas dan pembentukan penyisian piutang negara tidak tertagih. Jadi yang menghitung penyisian nanti juga operator. Kemudian menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan piutang negara sesuai standar akuntansi pemerintahan. Nah, ini tugas-tugas dari Satker di kementerian lembaga terkait penata usahaan piutang. Kemudian terkait penagihan piutang, ini tugasnya penagihan piutang negara pada kementerian lembaga dilakukan dengan cara tadi seperti saya gambarkan di awal, penagihan secara tertulis dengan surat tagihan. Jadi ada surat peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga untuk segera melakukan pelunasan utangnya bagi debitur-debitur kepada pemerintah. Kemudian dilakukan penagihan dengan kegiatan optimalisasi piutang negara. Nah, ini biasanya kalau sudah satkernya sudah kalau disuratin sudah nggak bisa, coba dilakukan effort yang lebih. Misalnya dicoba dihubungi, ketemu langsung, kemudian misalnya ditawari misalnya restrukturisasi bisa, misalnya mereka mau bayar tapi saya nggak, cash flow-nya lagi nggak bisa, misalnya boleh dicicil. Nah, sampai seperti itu kita nanti bisa, yang penting ketarik utangnya, jadi misalnya boleh dicicil dan lain-lain. Itu kegiatan yang optimalisasi piutang negara yang kedua. Yang ketiga masih di Satker terkait pengelolaan piutang negara adalah penyelesaian piutang negara pada kementerian lembaga dilakukan dengan pelunasan, termasuk pelunasan dengan keringanan tadi, diusahakan semaksimal mungkin piutang itu selesai di Satker, jangan sampai diserahkan ke DJKN, karena nanti akan tetap selama belum selesai di laporan keuangan KL tadi akan muncul piutang tak tertagih tadi, sampai dengan nanti kalau berhasil diserahkan ke DJKN baru piutang tadi pindah, nggak ada lagi di BA misalnya BA 15. Kalau mau keluar dari BA 15, kalau udah dipindahkan ke PUPN. Nah, tapi diusahakan tadi semaksimal mungkin piutang tadi bisa lunas. Termasuk dengan effort-effort misalnya memberikan keringanan, misalnya dicicil dan lain-lain. Kemudian bisa tadi penghapusan kalau memang sudah bertahun-tahun tidak ada pembayaran atau tidak ada komunikasi sama sekali dengan debitur, bisa diupayakan dengan penghapusan. Kemudian pembatalan pengakuan piutang negara melalui koreksi pencatatan. Nah, ini kalau misalnya pembatalan pengakuan piutang negara dilakukan dalam hal terdapat bukti kesalahan pengakuan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Misalnya tadinya sudah ditetapkan ada piutang pajak misalnya, atau piutang PNBP, atau misalnya tadi ada tuntutan ganti rugi, misalnya ada pegawai menghilangkan, misalnya dapat motor dinas tiba-tiba hilang, nah tapi dia kemudian dilakukan sudah dicatat sebagai piutang tuntutan ganti rugi misalnya, tapi ternyata
dia bisa membuktikan bahwa hilangnya kendaraan motor dinasnya hilangnya di kantor gitu. Jadi pada saat dia melaksanakan tugas, nah itu misalnya bisa menjadi dia bebas, kemudian piutangnya dibatalkan. Nah, yang keempat terkait pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban. Ini Menteri Pimpinan Lembaga melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban pengelolaan piutang negara untuk memastikan dari A sampai H, bisa dibaca sendiri. Kemudian dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, Menteri dapat melibatkan aparat pengawasan fungsional. Nah, ini APIP, Inspektorat Jenderal, bisa dilibatkan dalam pengawasan pengelolaan piutang negara di masing-masing satker dalam kementerian tersebut. Berikutnya kita ke konsep dan prosedur. Kita ke definisi. Ada yang pertama kualitas piutang. Kualitas piutang adalah kualitas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor. Ini ada piutang yang kualitas lancar apabila dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan. Jadi misalnya ada hutang, ada piutang, jatuh temponya 1 tahun, nah dia masih dalam periode itu, berarti dia masih kualitas lancar. Kemudian kualitas kurang lancar apabila dalam jangka 1 bulan sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan. Jadi setelah ada penagihan pertama dikasih waktu tempo 1 bulan masih belum ada pembayaran, dia kualitasnya kurang lancar. Kemudian kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak surat tagihan kedua, surat peringatan kedua dilakukan penagihan tapi belum juga dilakukan pelunasan. Nah, yang ketiga kualitas macet, yang keempat apabila diragukan sekarang macet apabila dalam jangka waktu 1 bulan sejak tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan. Piutang kemudian telah diserahkan pengurusannya kepada panitia urusan piutang negara atau DJKN. Nah, kalau sudah macet tadi diserahkan ke DJKN. Kemudian penyisian piutang tak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Nah, ini ada peraturan Menteri Keuangannya. Nanti kalau kualitas lancar 0,5%, misalnya kurang lancar sekian persen, diragukan sekian 50%, kualitas macet 100% penyisiannya. Nanti ada di belakang ada. Ini berdasarkan PMK yang satu yang awal, yang bukan yang saya share tapi yang satu lagi. Nah, kemudian piutang ada 2, ada piutang jangka pendek dan piutang jangka panjang. Nah, piutang jangka pendek adalah piutang yang akan jatuh tempo atau direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Kemudian piutang jangka panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Nah, ini beberapa definisi konsep terkait modul piutang pemerintah. Berikutnya kita pelajari klasifikasi utang. Ada 2 di sini berdasarkan jangka waktu dan penyebab timbulnya piutang. Nah, berdasarkan jangka waktu tadi sudah kita pelajari, ada piutang jangka pendek, jangka waktunya di bawah 12 bulan, dan piutang jangka panjang yang di atas 12 bulan. Nah, kemudian kalau dari penyebab timbulnya piutang ada dari pungutan, perikatan, dan tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi. Yang kalau di Satker nanti kita di kantor itu yang sering adalah tadi tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi yang sering kita handle. Selain tadi kurang bayar proyek juga sama deh. Kebanyakan kita tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi. Misalnya ada yang menghilangkan mobil dinas tapi dipakai di rumah dan hilang. Nah, itu bisa tuntutan ganti rugi. Kemudian ada lagi kejadian yang sering motor, laptop juga
tapi hilangnya nggak di kantor. Kalau hilangnya di kantor tidak terkena tuntutan ganti rugi. Kemudian yang sering juga kalau di Kementerian Keuangan ikatan dinas ya, baik ikatan dinas di STAN dia belum selesai wajib kerja sudah keluar. Kemudian atau beasiswa S2, S3. Saya dulu misalnya S2, saya biaya S2-nya itu 500 juta. Kalau saya keluar setelah lulus, saya nggak bekerja di Kemenkyu lagi 4 tahun minimal, saya akan di perjanjiannya dikenakan tuntutan ganti rugi 2 kali biaya. Jadi 2 kali 500 juta, 1 miliar saya harus bayar kalau saya keluar ke swasta misalnya. Kemudian apalagi ya, ya yang saya pernah tangani lagi perjalanan dinas itu anggota DPR, saya pernah anggota DPR beberapa orang bahkan gitu zaman dulu yang masih belum adkos, mereka benar sih sebenarnya nyampe, ada buktinya, ada fotonya, dia menyampaikan materi lah orasi di tempat kegiatan, tapi dia yaitu pas dicek perjalanan pesawatnya itu dia mengeklaim pakai Garuda misalnya, tapi sebenarnya dia pakai low cost carrier ya, pakai penerbangan lain. Kemudian diperiksa BPK, di manifest Garuda nggak ada. Nah dia kena tuntutan ganti rugi. Kelebihan perjalanan dinas itu juga banyak juga kejadian, tapi kebanyakan pas ditagih nggak respon mereka. Yang bayar biasanya yang waktu itu kejadiannya anggota DPR satu periode, kalau periode berikutnya nggak kepilih lagi, biasanya dia nggak bayar. Tapi kalau periode berikutnya dia terpilih lagi, biasanya dia lunasin gitu. Itu yang pernah saya tangani. Selain dengan perusahaan-perusahaan ya, tadi kontraktor-kontraktor terkait kurang bayar pekerjaan proyek misalnya. Nah itu contoh beberapa yang dihandle di piutang yang dihandle di Satker. Nah berikutnya jenis piutang jangka pendek. Yang pertama piutang pajak. Tadi udah saya jelaskan. Piutang pajak total kita ada 97 triliun sekarang. Di pajaknya sekitar 75%. 75 triliunnya kayaknya dari pajak, piutang pajak. Kemudian 25%-nya ada piutang bea cukai gitu, di piutang pajak. Kebanyakan tadi dicurigai perusahaan bikin 2 laporan keuangan misalnya. Untuk laporan manajemen untungnya gede, tapi kalau lapor ke pajak dibikin laporan keuangannya untungnya kecil. Biasanya perusahaan-perusahaan yang nggak TBK, yang perusahaan keluarga biasanya. Yang perusahaan company keluarga biasanya bikin 2 laporan keuangan, bahkan kadang 3 gitu. Nah, terus omsetnya dicurigai oleh petugas pajak, kayaknya terlalu kecil. Nah, kemudian dilakukan pemeriksaan pajak. Begitu pemeriksaan pajak, ketahuanlah ada kekurangan bayar lah. Kemudian ditetapkan dengan SKP, kemudian terjadilah piutang pajak. Kemudian piutang bukan pajak, tadi ada nanti di belakang kayaknya ada penjelasannya. Kita jelaskan di belakang aja. Ada bagian lancar tagihan penjualan angsuran, kemudian bagian lancar tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi, kemudian bagian lancar piutang jangka panjang, beban dibayar di muka, piutang BLU, dan piutang transfer ke daerah. Ini ada penjelasannya di belakang. Piutang pajak tadi udah saya jelaskan ya. Kemudian piutang bukan pajak, piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Piutang bukan pajak ini mencakup piutang dari penerimaan sumber daya alam, ini migas terutama yang besar, yang mengelola di Dirjen Anggaran, Direktorat PNBP. Kemudian piutang pendapatan laba BUMN, ini juga besar. Kemudian piutang dari pendapatan PNBP lainnya. Kemudian yang ketiga bagian lancar tagihan penjualan angsuran. Ini bagian tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan keuangan.
Kemudian bagian lancar tagihan tuntutan perbendaharaan atau TGR, bagian TGR yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan keuangan. Bagian lancar piutang jangka panjang, ini piutang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kemudian yang termasuk piutang jangka pendek adalah beban dibayar di muka atau uang muka belanja. Penjelasannya adalah piutang yang timbul akibat pemerintah telah melakukan pembayaran terlebih dahulu, tetapi barang atau jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima atau dinikmati pemerintah. Kemudian ada piutang BLU yang bagian lancarnya adalah piutang yang timbul dari kegiatan operasional dan non-operasional BLU. Nah, terakhir piutang TKDD, transfer ke daerah, ini saya yang di DJPK yang handle. Piutang yang timbul akibat dana transfer ke daerah yang dibayarkan oleh pemerintah pusat melebihi melebihi dari yang menjadi hak pemerintah daerah pada tahun anggaran bersangkutan yang akan dibayarkan kembali oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau yang akan dikompensasi dengan penyaluran dana transfer pada tahun anggaran berikutnya. Nah, ini yang paling banyak transfer ke daerah terkait dana bagi hasil. Nah, dana bagi hasil itu dia hitungannya berdasarkan proyeksi ya. Kita misalnya proyeksinya penerimaan migas, minyak dan gas misalnya 100 triliun misalnya ya, sejak 100 triliun misalnya. Kemudian yang dibagi hasilkan misalnya 10% ke Pemda. Nah, ternyata setelah realisasi setahun kemudian penerimaan migas ternyata cuma misalnya 60 triliun, 60%-nya. Nah, terjadi kelebihan bayar bagi hasilnya yang 10%-nya tadi kelebihan karena ngitungnya dari 100 triliun, padahal ngitungnya harusnya dari 60 triliun. Nah, itu menjadi hutangnya Pemda karena dia menerima bagi hasil yang kebanyakan. Nah, itu bisa dilakukan penyetoran atau yang umum, yang common diperhitungkan sebagai lebih bayar. Nanti tahun berikutnya mereka dianggap kelebihan bayar, langsung DBH tahun berikutnya akan dikurangi sebesar lebih bayar tahun sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua piutang jangka panjang. Ini tadi jangka waktunya lebih dari 12 bulan, ada piutang tagihan penjualan angsuran, kemudian piutang tuntutan perbendaharaan atau piutang TGR, kemudian ada piutang jangka panjang penerusan pinjaman. Nah, ini ada jadi Pemda itu nggak boleh meminjam ke pihak luar misalnya. Yang minjam ke luar negeri harus pemerintah pusat. Kemudian diteruskan dipinjamkan ke Pemda. Nah, yang baru ini ada namanya pinjaman PEN, pinjaman pemulihan ekonomi nasional. Jadi pemerintah memberi pinjaman ke Pemda untuk melakukan proyek infrastruktur. Nah, ini nanti akan jadi piutang pemerintah juga, piutang jangka panjang penerusan pinjaman. Kemudian piutang jangka panjang kredit pemerintah, ini kurang lebih sama. Ini jenis-jenis piutang jangka panjang. Berikutnya akuntansi piutang. Kita masih prolog, belum masuk ke aplikasinya ya. Ini mungkin udah dibelajari di akuntansi pemerintah. Teman-teman mungkin udah dapat. Timbulnya hak tagih piutang pada saat ada surat ketetapan atau penagihan. Kemudian pengakuan, kemudian nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Jadi karena konservatif akuntansi, nilai yang disajikan di neraca harus nilai bersih yang dapat direalisasikan atau net realizable value. Maka perlu dilakukan penyisihan. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan atau penyisihan piutang tidak tertagih, allowance method. Nah, ini dilakukan penyisihan terhadap piutang sesuai dengan kualitas piutang. Tadi di depan ada kualitas piutang, ada lancar, kurang lancar, ragu-ragu, dan macet. Ya, penyisihannya kalau yang lancar, yang masih belum jatuh tempo 0,5%, kemudian yang kurang lancar 10%, kemudian yang ragu-ragu 50%, yang macet disisihkan 100%. Nah, ini akuntansi terkait piutang. Nah, bagaimana penyajian piutang jangka pendek di laporan keuangan pemerintah?
piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca menurut jenis piutang. Ini di sebelah kanan, jenis-jenis piutang, ada piutang pajak, piutang bukan pajak, bagian lancar TPA, dan seterusnya. Kemudian dikurangi penyisian piutang tak tertagih, kemudian jumlah bersih dari piutang setelah penyisian. Penyajian piutang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Jadi dikuruskan ke rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Penyisian piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca sebagai pengurang atas jumlah piutang. Nah, ini penyisian piutang tak tertagih. Ini penyajian piutang jangka pendek di pemerintah. Nah, kemudian jangan lupa yang terakhir catatan atas laporan keuangan ya, calegnya. Ini pengungkap ya, apa-apa aja yang perlu diungkap terkait piutang jangka pendek. Yang pertama, informasi mengenai piutang yang perlu diungkap dalam caleg adalah seperti yang common. Pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian pengakuan dan penggunaan pengukuran piutang. Kebijakan akuntansi yang dipakai apa? Kemudian dijelaskan dulu juga di caleg adalah rincian jenis-jenis dan saldo menurut kualitas piutang. Kemudian dijelaskan juga perhitungan penyisian piutang tidak tertagih, hitung-hitungannya seperti apa. Kemudian penjelasan atas penyelesaian piutang, apakah masih diupayakan penagihan oleh Satker, pemilik piutang, atau sudah diserahkan ke PUPN atau DJKN. Kemudian barang jaminan atau barang sitaan bila ada. Kemudian informasi tentang piutang pajak yang masih dalam upaya hukum atau sengketa oleh wajib pajak bila ada. Kemudian penjelasan atas penyelesaian piutang khususnya untuk wajib pajak dengan piutang pajak yang signifikan dan material. Nah, jadi kalau ada wajib pajak yang sudah kita kasih SKP, sudah dapat pajak, tapi mereka melakukan banding misalnya, mereka belum menerima hitung-hitungannya Fiskus. Jadi itu juga meskipun kita catat sebagai piutang, tapi harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Utamanya juga yang piutang pajaknya besar-besar. Tadi misalnya yang dulu pernah kasus Bumi Resources, Kaltim Primakol, dan lain-lain yang saya jelaskan di awal tadi. Karena nilainya triliunan. Bumi Resources itu 1 triliun atau 2 triliun kalau nggak salah piutang pajaknya. Nah, itu gambaran teorinya kurang lebih. Kita sekarang masuk ke, masih ada 45 menit, 34 menit ya. Kita masuk ke gambaran umum aplikasi. Ini kita masuk ke Sakti. Jadi tadi dari piutang yang gede tadi yang kita handle memang yang small ya, yang kecil-kecil. Nah, terutama ada tahun 2020 ini udah ada bahwa yang piutang Satker yang di bawah 8 juta sudah tidak usah diserahkan ke DJKN atau PUPN. Cukup diselesaikan di level Satker yang di bawah 8 juta. Kalau di atas 8 juta baru bisa ditransfer atau diserahkan penagihannya ke DJKN. Yang sudah macet terutamanya. Sebelum macet tetap kewajibannya ada di Satker. Nah, yang kecil-kecil tadi administrasinya sekarang kita udah banyak dibantu dengan aplikasi Sakti. Kalau saya waktu 2014 saja belum. Kita misalnya saya mau menagih piutang pemerintah, saya mesti mengkonsep surat peringatan itu dikonsep sendiri, surat tagihan dikonsep sendiri. Kemudian kita kirim. Nah, kalau sekarang format-format tadi bahkan sampai surat peringatan sudah ada di aplikasi. Jadi kita tinggal klik aplikasi sudah keluar suratnya misalnya. Nah, ini aplikasi Sakti. Ini karena kita belajar di Satker, ini di sini posisinya di modul piutang. Jadi modul yang lain sudah semua kita pelajari, yang belum hanya modul general ledger dan pelaporan. Ini terakhir nanti. Semua aplikasi Sakti, modul-modul di aplikasi Sakti, alhamdulillah sudah sampai dengan hari ini sudah kita pelajari kecuali modul general ledger dan pelaporan yang masih di sisa 1 mata kuliah lagi. Nah, deskripsi umum dari modul piutang di Sakti. Modul piutang adalah bagian dari Sakti yang berfungsi untuk melakukan penatausahaan transaksi piutang di Satker pengguna Sakti. Nah, ini ruang lingkupnya
yang dihandle adalah transaksi piutang PNBP. Ini memang transaksi-transaksi yang ada di Satker. Kemudian transaksi piutang tagihan penjualan angsuran. Kemudian tadi yang banyak ini antara piutang PNBP terkait penerimaan PNBP Satker atau tuntutan ganti rugi atau perbendaharaan. Ini yang dikelola oleh Satker melalui aplikasi Sakti. Nah, outputnya yang bisa dikeluarkan dari aplikasi Sakti, diantaranya ada kartu piutang, kemudian kartu penyisian piutang tak tertagih, kemudian rekap piutang yang sudah lunas, rekap transfer keluar, transfer masuk, kemudian laporan piutang jatuh tempo. Nah, ini kurang lebih deskripsi umumnya. Transaksi yang dihandle apa, kemudian output apa yang dihasilkan dari aplikasi Sakti modul piutang. Berikutnya terkait input proses output, alur dari modul piutang. Pertama di sini dari adanya dokumen piutang, kemudian dilakukan pencatatan referensi debitur dulu, dimasukkan referensi debitur di aplikasi. Kemudian kalau ada transaksi, kemudian dicatat piutangnya. Kemudian dicatat di general ledger dan pelaporan. Kemudian kalau ada data piutang, baik surat peringatan maupun ada settlement atau pembayaran. Kemudian dicatat juga terkait penyisihannya. Ini outputnya ada laporan piutang dan satu lagi tentu saja output ke modul general ledger dan pelaporan. Ini kurang lebih alur modul piutang. Nah, ini kemudian yang lebih hubungannya paling erat memang modul piutang dengan modul general ledger dan pelaporan. Dulunya satu, sekarang tapi modul piutang sudah dipecah sebagai modul tersendiri. Dulunya masih tergabung dalam modul general ledger dan pelaporan. Ini hubungannya terkait pembentukan jurnal dan informasi closing. Kemudian feedernya adalah dari modul pembayaran dan modul bendahara terkait adanya settlement atau pembayaran piutang. Misalnya ada penerimaan piutang, baik dari dokumen SPM, potongan SPM maupun dari data upload SSBP atau SBS. Nah, setelah dapat data feeder dari modul pembayaran dan modul bendahara, adanya settlement tadi, kemudian diproses di modul piutang. Kemudian modul piutang memberikan umpan balik informasi saldo settlement atau saldo pembayaran. Kemudian seperti biasa modul administrasi terkait referensinya. Nah, ini integrasi modul piutang keterkaitannya dengan modul JLP, modul pembayaran dan modul bendahara. Lebih detailnya ini tapi kecil-kecil ya, nggak bisa agak susah kelihatan. Ada referensi debitur, kemudian input piutang, tagihan, kemudian kalau ada transfer masuk piutang, kemudian mengupdate master piutang, baik kalau ada setoran mencatat jurnal, kalau ada setoran SBS, kemudian dicatat jurnal settlement, kemudian kalau ada SSBP, jurnal SSBP, kalau SSBP tanpa SBS, jurnal settlement via SSBP. Kemudian kalau ada pembayaran via potongan SPM, di jurnal settlement via potongan SPM. Kemudian kalau ada transaksi upload pendapatan, ini jurnal upload pendapatan, kemudian settlement via data upload, kemudian penyisihan piutang, jurnal penyisihan, kemudian penghapusan piutang, dilakukan jurnal hapus buku. Kemudian kalau ada transaksi koreksi piutang, jurnal koreksi. Kemudian kalau ada transfer keluar piutang, jurnal transfer keluar. Kemudian ini modul piutang, kemudian di sini masuk ke modul general ledger, modul JLP, masuk ke buku besar, kemudian proses posting, kemudian neraca saldo, kemudian dilakukan rekon antara modul GL dengan modul account receivable.
Ini lebih detailnya. Kalau di Zoom masih bisa kelihatan, tapi ini di sini agak kecil-kecil ya. Ini diagram alirnya, keterkaitan prosedur pengelolaan piutang di aplikasi Sakti. Nah, berikutnya di aplikasi Sakti terkait dokumen sumber. Dokumen sumber dari pencatatan piutang ada pertama surat ketetapan, kemudian ada surat penagihan, surat keputusan pimpinan kementerian lembaga, kemudian surat pernyataan tanggung jawab melunasi piutang dan diotorisasi oleh kedua belah pihak. Nah, ini beberapa dokumen sumber untuk melakukan pencatatan piutang pemerintah. Nah, ini terkait pengguna, tadi saya jelaskan di awal, ini tanggung jawabnya hampir semua ada di operator ya, jadi ada di staff nih. Pengguna dari modul piutang adalah operator, jadi nggak ada klik persetujuan dari atasan nih. Jadi operator berwenang dan bertanggung jawab melakukan pencatatan referensi debitur, pencatatan transaksi piutang, pencatatan settlement atau pembayaran, pelunasan piutang, perekaman surat penagihan, pencatatan dokumen reklasifikasi kualitas piutang, penghitungan penyisian piutang, transfer keluar, transfer masuk data piutang, pencatatan hapus buku, hapus tagih, pencatatan koreksi transaksi piutang. Semua ini kewenangannya ada di penggunanya adalah operator. Nah, ini user levelnya operator, transaksinya ada pencatatan piutang, settlement atau pembayaran, koreksi, penghapusan, penyisian piutang. Di jurnalnya adalah jurnal buku besar akrual. Spotnya tadi, kalau hanya di spotnya di user level, bukan di approver ya. Kalau yang lain biasanya spot penjurnalannya ada di approver, ini cukup di operator untuk piutang. Kemudian menu-menu pada modul piutang Sakti ada banyak nih, ada perekaman referensi debitur piutang. Pertama tentu saja direkam dulu debiturnya, kemudian pencatatan piutang tagihannya, kemudian pencatatan pembayaran atau settlement, kemudian kalau ada koreksi piutang ada menunya, kemudian ada menu restrukturisasi piutang, kemudian ada menu surat peringatan, tadi yang saya jelaskan, kalau dulu saya bikin sendiri, ketik sendiri, sekarang ada menu surat peringatan. Kemudian ada menu penyisian piutang, nggak perlu dihitung, udah otomatis dihitung sendiri. Kemudian menu transfer keluar, transfer masuk piutang, sama. Dulu saya kalau menyerahkan ke DJKN, harus ketik-ketik sendiri, bikin format surat sendiri, sekarang ada transfer keluar, transfer piutang, tanpa dokumen. Jadi langsung pindahkan transfer keluar ke DJKN misalnya. Kemudian ada menu penghapusan piutang dan menu tutup buku. Nah, ini menu-menu di modul piutang Sakti. Kita bahas satu-satu. Yang pertama menu pencatatan referensi debitur piutang. Ini kalau di aplikasinya klik piutang, kemudian klik referensi, klik debitur. Ini submenu transaksi perekaman referensi debitur piutang adalah submenu yang digunakan untuk merekam data referensi debitur piutang. Ini tampilan di layar aplikasinya seperti ini. Ini detail wajib pajak apa aja yang harus diisi. Nama, kode wajib pajak, NPWP, dan lain-lain. Ini referensi debitur piutang. Kemudian menu yang kedua adalah menu pencatatan piutang. Nah, ini klik, kalau di aplikasi klik piutang, klik pencatatan, kemudian klik lagi bawahnya, down bawahnya lagi pencatatan piutang tagihan. Adalah submenu yang digunakan untuk merekam data yang bersumber dari piutang baru, saldo awal piutang, dan piutang dari hapus buku. Nah, piutang baru digunakan untuk mencatat piutang baru periode berjalan, kemudian menu saldo awal piutang digunakan untuk mencatat piutang tahun sebelumnya dan dapat digunakan untuk perekaman data piutang saat pertama kali menggunakan aplikasi Sakti. Kemudian ada menu yang pencatatan piutang yang ketiga adalah piutang dari hapus buku. Ini digunakan untuk mencatat piutang yang setelah dihapus bukukan terjadi pembayaran. Jadi ada piutang yang kita anggap udah macet, kita hapus, ternyata tiba-tiba ada pembayaran dari debiturnya. Nah, ini menu-menu pencatatan piutang yang kedua. Nah, ini tampilannya
tampilan layar aplikasinya. Ini misalnya debitur, sumber pencatatan piutang, kemudian berapa jenis piutangnya, kualitas piutang, kemudian nomor piutang lama, chart of account-nya. Nah, ini tampilan dari modul pencatatan piutang. Modul piutang submenu pencatatan piutang di aplikasi Sakti. Nah, jurnal akrual atas pencatatan piutang atau tagihan, ini misalnya ada contoh, ada piutang baru atas pendapatan tuntutan ganti rugi PNS non-bendahara, kodenya 425791 sebesar 50 juta. Nah, di debit 15.211, piutang tagihan tuntutan perbendaharaan, debit 50 juta, kemudian kreditnya 425 tadi adalah TGR PNS non-bendahara. Ini contoh pencatatan piutang baru. Kemudian pencatatan saldo awal piutang, ini yang kedua, contoh yang kedua. Terdapat piutang pendapatan gas bumi TAYL yang belum dicatat sebesar 70 juta dengan status kurang lancar, penyusutannya 10% atau 7 juta. Nah, jurnalnya adalah di debit piutang PNBP 70 juta, kemudian kreditnya ekuitas 70 juta, kemudian ininya terkait penyisihannya di debit ekuitas 7 juta, kemudian di kredit penyisihan piutang tidak tertagih 7 juta. Nah, contoh yang ketiga, piutang dari hapus buku, ini yang tadi kita udah hapus, kita anggap macet, tiba-tiba ada pembayaran. Ini pembayaran piutang sebesar 1 juta atas piutang yang telah dihapus sebesar 5 juta. Nah, jurnalnya di debit piutang PNBP 1 juta, kreditnya beban penyisihan piutang tidak tertagih 1 juta. Nah, ini contoh jurnalnya. Kalau tadi contoh bagaimana mengentry di aplikasi Saktinya. Nah, kita beranjak ke menu yang ketiga, menu pembayaran atau settlement piutang. Ini terdapat 3 menu transaksi yang digunakan untuk mencatat pembayaran piutang atau settlement. Yang pertama, settlement surat bukti setoran SBS. Kliknya adalah klik piutang, klik transaksi, klik settlement SBS. Pencatatan ini dilakukan atas setoran pembayaran piutang melalui bendahara satker yang sudah dicatat pada modul bendahara pada menu mencatat uang masuk bendahara. Kemudian ada yang kedua, settlement SBP non SBS, jadi surat setoran bukan pajak. Nanti mencatatnya klik piutang, klik transaksi, klik settlement SSBP non SBS. Ini pencatatan ini dilakukan atas setoran pembayaran piutang yang dicatat pada modul bendahara pada menu setoran UP, TUP atau PNBP bendahara. Nah, yang ketiga masih di menu pembayaran adalah settlement via potongan SPM dan upload. Ini klik piutang, transaksi, settlement via potongan SPM dan upload. Ini digunakan untuk mencatat pembayaran piutang yang berasal dari potongan SPM dan atau perekaman setoran menggunakan ADK Upload Simponi, aplikasi Simponi pada modul bendahara. Akun potongan SPM, data upload dapat berbeda dengan akun pendapatan yang menghasilkan piutang sebagai antisipasi apabila terdapat perubahan akun. Jurnal akrualnya debit akun 42, kemudian kreditnya piutang. Nah, berikutnya menu yang keempat adalah kita bisa melakukan koreksi piutang. Caranya klik menu piutang, koreksi piutang. Digunakan untuk mencatat perbaikan atas kesalahan pencatatan piutang yang telah tutup buku atau sudah ada transaksi lanjutannya, melakukan koreksi nilai mata uang dan menambahkan nilai piutang pada tahun berjalan. Jurnal untuk melakukan koreksi, pertama harus memilih nomor piutang yang akan dikoreksi, setelah itu melakukan pengisian nilai koreksi piutang dengan isian nilai piutang yang seharusnya. Jurnal akrualnya ekuitas 42 di debit, piutang di kredit kalau piutangnya koreksi kurang ya. Kemudian kalau koreksinya adalah piutang yang bertambah, piutang di debit, ekuitas di kredit. Nah, ini kalau menu keempat melakukan koreksi piutang.
Nah, kemudian menu kelima, restrukturisasi piutang. Nah, restrukturisasi piutang ini contohnya misalnya kita sudah BLBI misalnya, yang contoh bukan di Satker ya, contoh BLBI, kemudian kita udah merasa pengusahanya bangkrut, kemudian tapi kita berusaha semaksimal mungkin selain sebelum melakukan penyitaan misalnya, kita misalnya melakukan restrukturisasi utangnya. Kita restrukturisasi utangnya misalnya kita kasih grace period misalnya 2 tahun nggak usah nyicil, kemudian berikutnya dicicil dan lain-lain. Yang penting tujuan akhirnya hutangnya bisa terbayar. Nah ini sama, kalau di Satker juga begitu. Misalnya ada karyawan menghilangkan mobil dinas, diganti rugi 100 juta misalnya, padahal gajinya cuma 10 juta, dia nggak akan sanggup. Makanya misalnya kita kasih keringanan restrukturisasi misalnya boleh dicicil selama 10 kali misalnya. Nah ini di menunya adalah klik piutang, klik transaksi, dan restrukturisasi piutang. Digunakan untuk mencatat perubahan status piutang dengan cara restrukturisasi. Piutang macet dapat direstrukturisasi menjadi ragu-ragu atau kurang lancar. Piutang ragu-ragu dapat direstrukturisasi menjadi kurang lancar. Yang keenam, surat peringatan piutang. Tadi kualitas piutang ditentukan tadi salah satunya setelah periode waktu setelah dilakukan penagihan-penagihan, surat peringatan-peringatan. Nah ini kalau dulu saya bikin sendiri, nagih-nagih ke yang punya piutang, yang punya utang. Nah ini kalau sekarang bisa di aplikasi, klik piutang, klik transaksi, klik SP piutang atau surat peringatan piutang. Ini digunakan untuk mencatat status surat peringatan dan kapan surat peringatan tersebut diterbitkan. Surat peringatan dibuat setelah tanggal jatuh tempo dan belum melakukan pembayaran. SP1 lebih dari 30 hari setelah tanggal jatuh tempo, kualitas piutangnya kurang lancar. Setelah SP2 lebih dari 30 hari setelah SP1, kita nilai kualitas piutangnya ragu-ragu. Surat peringatan ketiga lebih 30 hari setelah SP2, kualitasnya macet. Perubahan kualitas saat dilakukan penyisian. Nah, ini setelah sampai SP3 belum kebayar juga, biasanya langkah terakhir kita mengalihkan transfer keluar ke PUPN atau ke DJKN untuk dilakukan penagihan selanjutnya oleh Dirjen Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Nah, menu berikutnya yang ketujuh adalah menu penyisian piutang. Tadi udah ada setengah persen, 10%, 50%, 100%. Menunya adalah klik piutang, klik transaksi, dan klik penyisian. Digunakan untuk melakukan penyisian piutang setiap semesteran. Ini untuk melakukan penyisian minimal harus tutup buku sampai dengan bulan sebelum periode semesteran atau bulan 5 dan 11. Saat proses penyisian, sistem menentukan kualitas piutang berdasarkan transaksi yang dilakukan. Contoh piutang yang memiliki kualitas macet, terdapat pembayaran cicilan pada bulan keempat, setelah itu dilakukan penyisian pada bulan keenam, maka kualitas piutangnya lancar. Nah, ini bisa berubah kualitas piutangnya karena misalnya ada tiba-tiba ada pembayaran cicilan. Jurnal akrualnya debit beban penyisian piutang, kreditnya akumulasi penyisian piutang. Nah ini terkait penyisian piutang menunya. Kemudian tadi ada cerita transfer keluar, transfer masuk, misalnya dialihkan ke DJKN, ke PUPN. Ada menunya juga, klik piutang, klik transfer, dan klik TKTM. Ini digunakan untuk mencatat transfer piutang secara online tanpa ADK. Perekaman pada transfer keluar harus mengisi satker tujuan, selanjutnya satker penerima baru dapat melakukan perekaman setelah satker pemberi selesai melakukan perekaman transfer keluarnya. Perekaman transfer masuk dilakukan dengan memilih data transfer keluar yang sudah ada pada form hasil rekam transfer keluar. Sistem memvalidasi apabila periode semester transfer keluar berbeda dengan transfer masuk. Nah, jurnal akrualnya ini satker pemberi, debit transfer keluar, kreditnya piutang, kemudian debit akumulasi penyisian piutang, kreditnya transfer keluar. Sedangkan di satker penerima, di debit piutang bertambah, kemudian debit transfer masuk, kemudian di debit transfer masuk, kreditnya akumulasi penyisian piutang. Nah ini menu transfer keluar dan transfer masuk. Nah yang terakhir sebelum tutup buku adalah menu penghapusan piutang. Penghapusan piutang bisa
difasilitasi aplikasi, caranya klik menu piutang, kemudian menu transaksi, dan menu penghapusan piutang. Ini digunakan untuk melakukan pencatatan penghapusan piutang dengan syarat piutang macet dan belum ada pembayarannya, piutang yang sudah mendapatkan SP3 dan belum ada lanjutan transaksi pembayaran karena kualitas berubah macet hanya saat dilakukan penyisian. Jadi penghapusan piutang kalau ada piutang macet, kemudian piutang mendapat SP3. Terdapat dua status hapus, hapus buku dan hapus tagih. Tapi kalau hapus tagih harus didahului dulu dengan hapus buku. Nah, jurnal akrual hapus buku adalah akumulasi penyusutannya dihilangkan, didebet, kemudian ekuitas dikredit, kemudian ekuitas didebet, piutang dihilangkan dikredit. Nah, menu terakhir adalah menu tutup buku. Ini klik piutang tutup periode. Ini sama digunakan untuk melakukan tutup buku pada modul piutang, tutup buku bulan ke-6 dan bulan 12. Harus sudah mencatat transaksi penyisian terlebih dahulu. Jadi harus ada penyisian piutang dulu. Nah, berikutnya adalah laporan-laporan apa output atau yang dihasilkan dari aplikasi piutang sakti. Yang pertama ada laporan rekap piutang yang sudah lunas. Ini bisa difasilitasi, tinggal klik-klik aja di aplikasi, klik piutang, klik laporan, klik rekap piutang yang sudah lunas. Berisi daftar piutang yang sudah lunas sampai dengan periode bulan yang dipilih. Kemudian kita dibantu juga kartu buku piutang, nggak usah bikin, kita laporannya tinggal di-generate dari aplikasi, klik piutang, klik laporan, klik kartu buku piutang. Berisi data detail transaksi piutang per nomor piutang sampai dengan periode tanggal yang dipilih. Kemudian laporan berikutnya kartu penyisian piutang tak tertagih. Klik piutang, laporan, klik kartu penyisian piutang tak tertagih. Ini berisi daftar piutang dan penyisian dan kualitas per nomor piutang pada periode semester yang dipilih. Masih ada 3 lagi report yang bisa dihasilkan. Pertama, rekap transfer keluar, transfer masuk, berisi daftar transfer masuk dan transfer keluar, klik piutang, klik laporan, dan klik rekap TKTM. Kemudian ada menu laporan rekonsiliasi piutang dengan general ledger. Jadi tadi kan ada proses bagi diagram alur tadi ada rekonsiliasi. Bisa reportnya bisa di-generate dari aplikasi. Klik piutang, klik laporan, rekon piutang GLP. Ini berisi perbandingan data piutang pada modul piutang dengan data piutang pada modul general ledger pelaporan. Kemudian laporan yang terakhir, piutang jatuh tempo. Jadi berisi daftar piutang yang sudah jatuh tempo sampai dengan periode bulan yang dipilih. Ini klik piutang, laporan, piutang jatuh tempo. Nah, ini tadi report-reportnya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan terkait bagian lancar piutang, modul piutang tidak mencatat bagian lancar piutang jangka panjang. Bagian lancar piutang dicatat menggunakan jurnal pada modul GLP setelah pencatatan piutang jangka panjangnya pada modul piutang selesai sampai dengan penyisian. Nah, kemudian untuk piutang falas, modul piutang belum memiliki menu untuk mencatat piutang falas, jadi sama. Jadi dia terhadap piutang falas dicatat menggunakan modul piutang dengan nilai rupiah hasil konversi nilai falas sesuai dengan kurs tengah Bank Indonesia. Nah, berikutnya tadi PNBP sudah, yang belum pajaknya, piutang pajaknya yang 97 triliun tadi, bagaimana interkoneksinya ke Sakti. Nah, ini interkoneksi Sakti perpajakan. Pencatatan data transaksi piutang perpajakan ke Sakti dilakukan melalui interkoneksi Sakti perpajakan. Data transaksi perpajakan tersebut berasal dari aplikasi SIDJP dan aplikasi CEISA DJBC yang dikonversi ke akun-akun laporan keuangan dan direkam ke Sakti. Secara umum, pengakuan piutang perpajakan diakui bersamaan dengan pengakuan terhadap pendapatan perpajakan. Untuk dapat diakui piutang perpajakan harus dipenuhi kriteria telah terbit SK surat ketetapan dan atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. Ini dokumen sumbernya, surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat keputusan pelaksanaan putusan banding, surat pemberitahuan pajak terutang PBB,
Kemudian pemberitahuan dokumen pabean impor dan atau ekspor dengan penundaan pembayaran pungutan negara, surat penetapan dokumen cukai dengan fasilitas penundaan pembayaran. Nah, ini diagram alurnya aplikasi SIDJP, kemudian CISA, ini data piutang perpajakan dan penyisian perpajakan, kemudian dilakukan interkoneksi Sakti perpajakan untuk kemudian masuk datanya ke aplikasi Sakti, data piutang perpajakan dan penyisian perpajakan. Penjelasannya adalah data interkoneksi Sakti perpajakan merupakan data yang dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh DJP dan DJBC. Dengan demikian, kewenangan melakukan koreksi atau perubahan ada di DJP dan DJBC. Kemudian data piutang perpajakan dan penyisian piutang dikirim per semester dengan jenis data summary mutasi transaksi. Pusintek Setjen mengelola data interkoneksi Sakti perpajakan yang diunggah oleh DJP dan BC. Kemudian Perben mengakses dan data interkoneksi Sakti perpajakan dan mengunggah ke Sakti untuk dilakukan konsolidasi piutangnya. Kemudian Biro Perencanaan Keuangan BA15 menyusun konsolidasi dalam LK Kementerian Keuangan BA15. Nah, itu kurang lebih gambaran umum aplikasi piutang, modul piutang di Sakti. Nah, sekarang kita ke terakhir risiko sistem secara umum, risiko dan pengendalian. Yang pertama, risiko data induk tidak akurat dan tidak valid. Pada modul piutang terdapat data induk terkait yang berpotensi tidak akurat dan tidak valid. Ketidakakuratan dan ketidakvalidan pada data induk Sakti bisa berimplikasi pada kekeliruan pencatatan, penatausahaan, dan pelaporan piutang pada laporan keuangan. Nah, ini pengendaliannya dengan pengendalian integritas sumber data dan pembatasan akses pada master data. Risiko yang kedua di modul piutang adalah kehilangan dan kerusakan data. Seperti biasa, ancaman berupa data master data yang rusak dan hilang pada modul piutang berpotensi terjadi kebakaran, kebanjiran, sabotase atas pusat data di mana data disimpan dapat terjadi sewaktu-waktu, pelindungan yang kurang memadai atas infrastruktur TIK berisiko mengancam keberlangsungan sistem. Nah, ini pengendaliannya seperti biasa juga dengan backup atas data dan menerapkan disaster recovery plan-nya. Nah, risiko yang ketiga, ini yang terkait fraud, piutang tidak tertagih risikonya. Piutang tidak tertagih berpotensi terjadi baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun keteledoran pegawai. Ini pengendaliannya prosedur penatausahaan piutang, masing-masing satker melakukan penatausahaan piutang sesuai dengan kewenangannya. Kemudian bisa pengendalian yang kedua dengan prosedur penghapusan piutang. Jadi penyisian piutang hanya dapat dilakukan pada periode semesteran, penghapus bukuan piutang hanya dapat dilakukan untuk piutang yang memiliki kualitas macet. Jadi kalau macet baru bisa dihapus bukukan. Nah, ini untuk link materi bisa diklik di sini. Seperti biasa ada pembelajaran piutang. Ya, kurang lebih pas nih, masih ada waktu sedikit kalau ada yang ingin didiskusikan. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin didiskusikan. Masih ada waktu. Untuk siap-siap tematik ya. Tematik di modul piutang adalah mekanisme penghapus bukuan piutang PNBP. Ini kelompok 8, nanti Mas Ivan Fahri Husaini, Mbak Ines Nabila Swari, Mbak Lenggarani Ferdinanda Prima. Yang membahas nanti kelompok 3, Mbak Adinda Nurzakia, Mbak Dwigista Indira, dan Mas Widat Firzatullah. Silakan ada atau cukup? Nggak terlalu sulit sih modul piutang. Yang sulit kayaknya yang minggu depan, modul utang lebih